Oke teman-teman, kita udah kumpul semua nih. Tugas kelompok kita minggu depan presentasi soal komunikasi efektif. Kita mau bahas dulu pakai format apa dan siapa yang kerjain bagian mana. Menurutku sih, mending kita bikin video aja, biar beda dari kelompok lain. Aku bisa edit videonya juga. Video menarik sih, tapi gimana dengan yang lain? Kita coba dengerin satu-satu ya, supaya semua suara kedengeran. Setuju. Asa, kamu gimana? Setuju dengan video atau ada ide yang lain? Sebenarnya aku lebih nyaman kalau kita presentasi langsung. Soalnya kita bisa jelasin lebih detail dan interaksi sama Tapi kalau gitu kita jadi biasa banget. Semua kelompok presentasi nggak ada bedanya. Zela, tunggu sebentar ya. Kita kasih ruang buat Asa selesai ngomong dulu. Oh iya, maaf ya Asa. Maksudku, presentasi bisa kita kombinasikan dengan video juga. Misalnya, video jadi pembuka, terus dilanjut presentasi biasa. Wah, itu ide bagus. Jadi kita tetap beda, tapi nggak semua dibebankan ke satu bentuk. Zela, kamu tadi mau nambahin? Ya, aku setuju sih sama itu. Jadi aku bisa tetap buat video pendek, mungkin tentang contoh komunikasi efektif, terus kita lanjut penjelasan live. Kayaknya kita bisa bikin skenario singkat dalam video, terus waktu presentasi kita bahas teori dan implikasinya. Pas, jadi kita kombinasi praktik dan teori. Sekarang soal pembagian tugas, siapa nih yang mau ambil bagian video? Aku bagian edit, dan aku juga bisa jadi salah satu tokohnya. Aku bisa bantu nulis skrip dan narasi, tapi jangan lupa semua ikut ambil bagian biar adil. Kalau skripnya udah jadi, aku bisa bantu latihan dialog dan isi bagian presentasi teorinya. Tapi, kalau boleh jangan di bagian depan ya. Tenang Sa, kita bisa bagi bagian sesuai kenyamanan, tapi aku yakin kamu bisa kok kalau latihan. Bagus, ini nih contoh komunikasi efektif. Kita saling dengar, nggak maksa, dan semua dapat ruang bicara. Iya ya, tadi aku nyadar aku sering potong orang pas ngomong, maaf ya Asa. Gak apa-apa, tadi aku juga belajar buat berani ngomong. Jadi malah seneng bisa diskusi kayak gini. Ini bukan cuma soal tugas, tapi juga latihan kerjasama. Dalam psikologi komunikasi, ini namanya komunikasi dua arah yang efektif. Ada empati, feedback, dan saling memahami. Benar. Nah, tugas ini bukan cuma soal nilai, tapi juga soal gimana kita bangun komunikasi yang sehat di kelompok. Setuju, aku jadi ngerti pentingnya dengerin dulu sebelum komentar. Dan aku belajar pentingnya percaya diri buat menyampaikan pendapat. Dan pentingnya jadi penengah biar semua tetap seimbang. Kalau gitu, kita lanjutkan besok untuk tag video. Hari ini cukup dulu, makasih semua udah komunikatif. Oke, sama-sama. Komunikasi efektif bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal mendengarkan dengan empati, memberi ruang pada pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan. Dalam psikologi komunikasi, hal ini disebut komunikasi dua arah, di mana setiap individu saling memahami, memberi umpan balik, dan membangun pengertian bersama. Seperti yang ditunjukkan oleh kelompok tadi, saat kita mau mendengarkan dan terbuka, kerjasama jadi lebih sehat, ide berkembang, dan semua anggota merasa dihargai. Latihan komunikasi yang baik bisa dimulai dari hal sederhana seperti kerja kelompok. Karena dari situlah kita belajar membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan tumbuh bersama. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari komunikator pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan yang dapat dipahami dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, serta menghasilkan umpan balik atau feedback yang positif. Artinya, pesan yang disampaikan tidak hanya didengar atau dibaca, tetapi juga dipahami, diterima, dan direspon dengan tepat. Dalam psikologi komunikasi, komunikasi efektif sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana individu saling mempengaruhi, memahami, dan menjalin hubungan secara harmonis. Komunikasi yang efektif membantu mencegah salah paham, mengurangi konflik, dan memperkuat hubungan sosial. Komponen dalam komunikasi efektif. Dalam psikologi komunikasi, beberapa komponen yang harus diperhatikan agar komunikasi berjalan efektif adalah 1. Komunikator atau pengirim pesan. Orang yang menyampaikan pesan harus memiliki kredibilitas, memahami pesan, dan mampu menyampaikan dengan cara yang tepat. 2. Pesan. Isi pesan harus dirumuskan dengan jelas sesuai kebutuhan dan relevan dengan tujuan komunikasi. 3. Saluran komunikasi. Media atau cara penyampaian pesan harus tepat, misalnya lisan, tulisan, atau media elektronik. 4.
komunikan, penerima pesan. Penerima pesan harus dalam kondisi siap untuk mendengar atau membaca serta dapat memahami pesan dengan baik. Dan yang kelima, umpan balik. Respon dari komunikan menunjukkan sejauh mana pesan yang dipahami dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan komunikasi. Tujuan komunikasi efektif: membangun pemahaman bersama antara komunikator dan komunikan. Kedua, mencapai tujuan komunikasi seperti menginformasikan, memengaruhi, atau mengajak. Ketiga, menciptakan hubungan internasional yang harmonis. Dan yang keempat, meminimalisir kesalahpahaman dan konflik. Ciri-ciri komunikasi efektif. Yang pertama, pesan jelas dan mudah dipahami. Pesan tidak berbelit atau menimbulkan makna ganda. Kedua, ada empati. Komunikator mampu memahami kondisi, perasaan, dan sudut pandang komunikan. Tiga, bahasa verbal dan nonverbal selaras kata-kata. Nada suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh mendukung pesan yang disampaikan. Keempat, adanya umpan balik. Penerima pesan memberikan tanggapan sehingga komunikator tahu pesan sudah dipahami. Dan yang kelima, menghargai lawan bicara. Setiap pihak diberi kesempatan untuk berbicara dan didengar.